Asyhadu. Asyhadu. Lebih mempercayai bahwa Islam itu sebuah agama yang menurut saya paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dari data Mas Putu ya? Iya, betul. Mas Iputu Astika. Tuh. Saya salah kira karena saya nggak lihat tulisannya yang di jenis Masnya kan sudah input jenis kelamin, tapi saya nggak lihat gitu kan. Karena mungkin saya tadi juga agak sedikit terburu-buru. Iputu Astika Avila dari tinggalnya di Jatiasih ya? Betul. Bekasi. Jatiasih. Kalau kira-kira boleh tahu Mas, dari Mas Putu, Mas Putu ini motivasinya untuk convert to Islam apa? Awalnya sih aku tuh tertarik mungkin karena ngelihat orang-orang lain yang punya fasilitas ya, salah satunya mungkin karena mereka sayang banget dengan punya banyak fasilitas untuk ibadah. Dari banyaknya yang kita temuin masjid, tapi masih sedikit orang mau tergerak ke dalam sana. Awalnya saya mikir kok kenapa begitu, terus akhirnya saya coba cari tahu, terus akhirnya saya coba mendalami, ternyata menjadi seorang Islam tuh sangat menurut saya sangat nyaman dalam hati gitu Pak. Dan saya awal faktornya sih emang karena lingkungannya sih Pak ya, karena saya memang dibesarkan di lingkungan yang mayoritas orang Muslim. Dengan sekolah pendidikan pun saya ada di sekolah yayasan Islam. Jadi memang saya tuh sekolah selalu swasta, dan kebetulan swasta yang saya tempati saat itu memang ada di yayasan pendidikan Islam seperti itu Pak. Dan seringkali kayak ada guru yang di saat mengajarkan untuk agama meminta saya untuk keluar, tapi saya masih untuk bertahan aja di dalam, karena memang saya ngerasa nyaman gitu di saat lagi guru menerangkan terkait masalah sejarah Islam seperti apa, dan saya ngerasa bahwa ini saya tertarik nih, saya bilang. Terus juga beberapa kali saya juga diberikan dukungan juga terhadap teman-teman terkait masalah keyakinan nih. Masalahnya saya ingin kayak dalam hati saya mikir kayak saya ingin sekali nih masuk Islam gitu. Cuman saat itu memang saya masih di dalam lingkungan keluarga ya, yang mungkin mayoritas keluarga juga kebanyakan kan yang Hindu gitu Pak. Jadi saya memikirkan kayak nanti kalau memang hati sudah siap, memang sudah yakin dan matang, saya akan coba untuk yakinkan hati saya lagi, dan akhirnya hari ini saya memutuskan untuk saya bersedia untuk masuk Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu selama pencarian itu ada berapa tahun Mas mencari? Terhitung dari SMP sih Pak. SMP ya. SMP kelahiran 2000, berarti kira-kira dari tahun 2014. Ya, kisaran 14-15 ya. 2015 ya. Jadi masuk SMA pun masih di swasta, di tempat yang mungkin tempatnya berbeda, tapi tetap yayasan pendidikan Islam gitu. Masuk di sekolah yayasan yang pendidikan Islam seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kalau triggernya sendiri Mas, jadi pemicu dari Masnya sampai akhirnya yakin nih untuk masuk Islam gitu kan. Dan sebelumnya kan saya belum tanya nih, dari keluarga sendiri basic keluarganya seperti apa Mas? Kalau basic keluarga memang udah dari turun menurun, mereka mayoritas Hindu ya kayak. Ya kita menganut agama sebelumnya memang Hindu. Mayoritas semua Hindu di sana, dan saya pun berbicara kan ke keluarga terkait pilihan saya nih, terkait pilihan saya untuk memilih Islam sebagai agama saya. Ya mungkin mereka ada yang setuju, ada yang tidak, tapi kan pada dasarnya kita juga punya hak juga ya Pak ya, terkait masalah memilih keyakinan. Saya mengambil hak saya untuk memilih keyakinan tersebut gitu Pak. Kalau dari orang tua sendiri? Orang tua sih ya menjawabnya sih ya yang terbaik aja untuk ke diri saya gitu. Jadi kayak saya ngerasa bahwa kata-kata itu tuh sebenarnya sebuah dukungan. Jadi saya nggak ngerasa mental saya jatuh juga, saya nggak ngerasa seperti itu, dan saya memang ingin membulatkan niat seperti itu Pak. Makanya dengan kata-kata orang tua yang tidak terlalu banyak terkait masalah keputusan saya yang ingin berubah status keyakinan,
Jadi saya tetap berjalan gitu dengan kata-kata keluarga yang nggak terlalu banyak. Akhirnya saya kayak meyakinkan kayaknya mereka setuju sih. Meskipun memang nggak ada. Nggak smooth sekali. Iya, tapi betul Pak. Istilahnya tetap orang tua tetap ya itu adalah hidupmu. Kamu yang ngambil langkah, kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri kan gitu ya dari orang tua. Nah, kalau secara dari Masnya sendiri, apa sih yang membuat kesan yang paling dalam Islam? Jadi hal apa yang membuat Masnya itu benar-benar Dan mungkin di suasana puasanya ya Pak ya, puasa. Dan saya juga ngerasa kayak di bulan Ramadan tuh hati saya tuh ngerasa lebih bahagia dibandingkan dengan bulan-bulan seperti biasanya Pak. Apalagi di saat menemukan kita udah memasuki hari Idul Fitri ya Pak. Di saat Lebaran itu tuh saya ngerasa kayak benar-benar saya nyaman banget karena euforianya orang berbondong-bondong untuk sholat id di pagi hari dan pulangnya bersilaturahmi kita yang tadinya jauh jadi dekat dengan adanya momen seperti itu, dan yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal seperti itu Pak. Dan puasa pun saya juga tertarik karena memang selain dari sunahnya seperti itu ya Pak ya, dan saya mikir kayak puasa juga bermanfaat bagi tubuh, salah satunya seperti itu Pak. Ya sih, memang kalau dari kajian-kajian secara ilmiah ya, pembuktian manfaat atau apa yang kita dapat dari fasting atau dari puasa itu tuh memang bagus. Jadi kayak dia membuang toksin dari tubuh. Makanya kalau biasa kami itu mungkin Mbaknya juga mengenal puasa 10 hari pertama itu paling berat. Paling berat nanti 10 hari pertama karena benar-benar toksin dalam tubuh itu dibuang. Nanti 10 hari kedua masuk di semester keduanya, dari 10 hari keduanya itu tuh mulai berasa terbiasa. 10 hari terakhir itu rasanya sudah kayak nggak berasa kayak puasa ya Bang. Udah lancar-lancar aja gitu. Udah biasa-biasa aja gitu kan. Jadi memang dari segi masalah kesehatan memang ada pengkajian yang akhirnya menghasilkan seperti itu. Tapi overall dalam Islam itu setiap ibadah itu memiliki makna tersendiri. Jadi ya memiliki makna dan memiliki manfaat tersendiri. Jadi mungkin saat ini kita kayak misalkan dikasih satu perintah hal itu kita nggak tahu alasannya apa. Tapi someday the next personnya akan menemukan sebenarnya dari salah satu perintah untuk dalam Islam untuk ini, ternyata manfaatnya seperti ini. Kayak misal satu contoh, zaman dulu di zaman Nabi itu mereka cuma mendapatkan salah satu anjuran untuk memanjangkan jenggot, gitu kan. Jenggot adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mudah di dalam Islam. Memanjangkan jenggot, memelihara jenggot, itu tuh paling mudah. Pada saat itu mereka cuma menjalankan, ya ini anjuran, gitu kan. Tapi akhir-akhir ini di Amerika melakukan riset. Navy SEAL dari Amerika, mereka semua memanjangkan jenggot. Karena orang-orang yang jenggotnya panjang, mereka lebih memiliki pemikiran yang matang ketika mau mengambil suatu keputusan. Mereka lebih stabil secara emosional. Mereka lebih akurat dalam mengambil keputusan. Karena secara tidak sadar sebenarnya, ketika mulai ada panicking atau apa gitu, mereka akan ngelus jenggot. Dan itu menjadikan ada efek calming-nya. Jadi kayak ada efek tenangnya dari situ. Karena saya sendiri merasakan. Saya juga begitu Pak. Saya merasakan mungkin di bawah apa ya? Mungkin karena kita terlalu fokus dalam bekerja. Seringkali seperti ini kadang nyaman, mungkin kan? Mungkin tapi di dalam mungkin dulu tuh memang mungkin saya punya jenggot juga lumayan cukup panjang saat itu Pak. Cuman terbentur sama aturan dari perusahaan kan Pak. Jadi diberikan batas saja. Emang awalnya saya juga mungkin di saat lagi ngepotong gitu ya Pak, risih dari yang sebelumnya saya memelihara yang lumayan cukup panjang saat itu sampai bahkan 1 tahun tidak memotongnya gitu.
Ya yang seperti tadi Bapak sampaikan tuh memang semua tuh benar-benar Efeknya efek memang, dari padahal kita ngomong itu adalah hal yang kecil. iya, hal kecil. Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi dalam Islam semua anjuran atau semua perintah dalam Islam itu memiliki arti, dan artinya itu menjadi hal yang baik, gitu. Dan banyak, ada beberapa gitu kan yang aja saya buat discuss, membahas perkara perintah-perintah dalam Islam. Karena orang Islam itu untuk, mohon maaf ya, urusan ke belakang aja harus diajarin dalam agamanya. Apa nggak bisa, mohon maaf, cebok sendiri atau bagaimana? Nah, ketika kita mau menarik mundur, abad pertengahan awal, jadi tahun 1000-an di Eropa, mereka tidak mengenal namanya cebok atau istinja, membersihkan dari kalau kita menyebutnya najis ya, kotoran. Kalau dari sekolah Islam, apalagi datang di setiap ini, sedikit banyak mengerti lah ya istilahnya. Jadi kalau mau searching pun itu mereka menggunakan ember cuka untuk di Eropa. Itu dia menggunakan ember cuka. Toiletnya itu digunakan bersama-sama tanpa sekat, gitu kan, tanpa sekat. Lalu ketika mohon maaf membersihkannya, mereka menggunakan spons yang diikat di batang kayu. Spons yang diikat di batang kayu nanti digunakan untuk membersihkan, mengelap itu, dan dikembalikan dimasukkan ke dalam cuka itu. Dan the next person atau orang berikutnya akan menggunakan cara yang sama. Jadi kalau kita mau bayangin Eropa yang menjadi kiblat kayak masalah kemajuan dan lain sebagainya, tapi pada saat itu ketika belum ada masuknya peradaban dari Islam, itu mereka tidak mengenal namanya istinja. Sampai akhirnya ada, kalau mempelajari sejarah Eropa itu ada dulu istilahnya Black Death. Black Death itu membunuh hampir 90% kalau nggak salah ya. 90% populasi di Eropa, terlebih di Prancis, sampai akhirnya dari kekhalifahan Ottoman memberikan bantuan untuk membantu masalah itu. Jadi pada saat itu memang orang Eropa itu tidak terbiasa dengan kebersihan. Islam mengajarkan dari abad ke-700. Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga kebersihan. Ya kan? Setiap kali kita mau sholat, cuci tangan, wudhu kan? Wudhu, cuci tangan, cuci muka. Iya kan? Tuh. Tapi orang Barat dulu nggak punya. Mereka gunakan parfum untuk menutupi bau badannya. Mereka gunakan bedak tebal untuk menutupi kotornya wajahnya. Mereka gunakan sepatu high heels untuk menghindari kotoran yang ada di jalan. Kotoran ini bukan kotoran debu atau apa, bukan, tapi kotoran manusia. Karena orang dulu yang bangsawan, mereka akan punya pembantu yang membuang dari jendela-jendelanya ke jalanan. Jadi benar-benar jorok pada saat itu. Baru peradaban Islam masuk, mengajarkan dari hal kecil, gitu kan. Kelihatannya sepele, tapi itu adalah benar-benar bentuk dari bagaimana sebenarnya Islam ini diturunkan untuk kebaikan, gitu ya. Kalau let's see, mohon maaf ya, kalau kita bilang Indonesia itu mostly lebih banyak umat Islamnya. Makanya kalau kita bilang secara ininya rata-rata itu sudah terbiasa mandi sehari 2 kali, gitu kan. Kalau pindah ke Jepang, mereka bertanya, apa mandi sehari 2 kali? 2 kali? Mereka bisa cuma mandi sekali sehari, waktu sore saja. Itu Jepang, belum Australia, belum nanti Amerika. Mereka bisa mandi benar-benar yang take a bath itu mandi benar itu bisa seminggu sekali, gitu kan. Jadi mostly yang saya ada dengan saya dari WNA gitu kan, saya tanyakan, ya mereka punya kebiasaan itu mandi bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali. Tapi Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga kebersihan, kan gitu kan.
lebih nyaman kan gitu kan. Jadi setiap ajaran dalam Islam sekecil apapun itu untuk kebaikan untuk kita semua. Itu yang ini ya. Nah, kalau Mas Putu sendiri selain dari hal-hal itu ada hal lain nggak yang membuat apa ya kayak, karena ini convert to Islam atau converting religion atau merubah agama, kita berpindah agama itu bukan hal yang mudah, karena konsekuensinya adalah ketika kita masuk ke dalam satu agama kita mengikuti ya semua aturannya kan gitu kan. Nah, faktor apa yang membuat Masnya itu paling kuat untuk ini? Lebih mempercayai bahwa Islam itu sebuah agama yang menurut saya paling sempurna. Seperti itu Pak. Mungkin ibaratnya kalau kita belajar sejarah yang tiba saat di Indonesia dulu kan, mungkin kalau dari sisi agamanya memang Islam itu yang terakhir ya Pak. Maaf kalau memang salah gitu. Dan saya melihat datangnya Islam itu sebagai penyempurna di antara agama-agama yang sebelumnya seperti itu Pak. Dan saya meyakinkan bahwa kenyamanan saya menjalankan dari beberapa kegiatan yang Islam lakukan, seperti kayak halnya puasa seperti itu, saya meyakinkan sepenuhnya bahwa memang Islam itu adalah agama yang menyempurnakan di antara agama yang lain gitu. Seperti itu keyakinan saya seperti itu Pak. Kalau di Hindu sebelumnya itu juga ada kayak puasa kah atau? Ada Pak, di bulan di hari raya Nyepi seperti itu. Tapi berbeda dengan Islam. Kalau Islam kan dalam satu bulan itu 30 hari ya berpuasanya Pak. Kalau di Hindu tuh hanya satu hari aja. Satu hari aja. Dan dalam kurun waktu yang memang kita puasa 24 jam. 24 jam penuh. Jadi kita mulai dari jam 12 dan kita berbuka puasa juga di jam 12. Jam 12 malam dan jam 12 malam. Betul. Di saat pergantian hari. Jadi kita memang melewati hari itu dengan kondisi puasa. Jadi kita makan sebelum memasuki hari tersebut dan kita buka sesudah melewati hari tersebut, seperti itu. Nah, selain dalam hal-hal itu tadi ada trigger khusus dan lain sebagainya nggak kira-kira Mas? Kalau trigger sih belum, nggak ada trigger tersendiri sih Pak, nggak ada trigger khususnya lah mengenai hal itu. Jadi karena Pak memang pure dari karena dari mulai SMP itu mulai mengenal dan perlahan benar-benar mengikuti ya. Kalau Masnya sendiri yang masih pahami dalam ketika sudah masuk Islam punya kewajiban apa saja yang mungkin Masnya tahu, nanti kalau kurang saya tambah. Mungkin yang paling wajib ya sholatnya Pak ya. Sholat kita benar-benar memang itu menjadi salah satu hal yang paling wajib. Ya mungkin juga yang hal lainnya tuh kita bersedekah seperti itu Pak. Terus ya kalau sholat, mungkin sholat Jumat juga termasuk ya sebagai kita yang kaum laki-laki gitu. Yang sejauh ini sih yang saya tahu hal yang wajibnya hanya 3 poin itu aja Pak. Jadi kalau kita mau bilang hal wajibnya itu banyak aja, tapi belajar step by step. Jadi ya step by step, karena tidak semuanya langsung harus bisa jadi pada satu hari, gitu kan. Yang jadi pada satu hari itu cuma perambanan. Ya kan. Tapi kalau semuanya kita harus step by step. Itu pun perambanan juga ceritanya. Nggak tahu bener apa nggak dalam satu hari jadi gitu. Tapi overall dalam Islam itu ada step by stepnya. Itu adalah salah satu core dari ibadah dalam Islam. Cuman banyak ibadah-ibadah lain yang menguatkan seseorang untuk menjadi true Muslim. Salah satu contoh, ketika Masnya sudah masuk ke dalam Islam, Masnya itu punya salah satu kewajiban untuk dengan orang tua itu lebih baik daripada hari ini. Jadi saya pun dulu ketika convert to Islam juga memiliki hal yang sama ya. Sampai akhirnya alhamdulillah satu persatu dari keluarga saya masuk Islam juga, gitu ya. Jadi saya berharap ya setiap orang yang bersyahadat mu'alaf terus keluarganya masih banyak yang belum, itu bisa nanti satu waktu itu menjadi trigger bagi keluarganya yang lain untuk convert to Islam, untuk masuk dalam Islam. Karena
saya merasakan kebahagiaan dari itu semua. Saya di keluarga saya itu hampir bisa dibilang itu saya yang pertama kali masuk Islam. Kemudian baru keluarga saya yang lain satu persatu masuk Islam. Dan situ happy-nya luar biasa. Yang awalnya kami tidak terbiasa lebaran kumpul, puasa kumpul, itu akhirnya bisa merasakan itu. Tadi asik. Saling mengingatkan, udah waktunya buka, udah waktunya ini, selamat berbuka, ayo sahur gitu. Ya, asik di situ. Dan Islam ini mengajarkan bagaimana masnya itu lebih baik kepada orang tua. Kalau kemarin di Hindu saya nggak tahu secara globalnya ya Hindu seperti apa, bagaimana ke orang tua saya kurang paham. Tapi ketika masih masuk dalam Islam, yang sedikit diutamakan daripada orang tua itu adalah ibu laki-laki. Dari anak laki-laki itu ibunya. Jadi selama masnya belum menikah, ya kan, bahagiakan ibunya. Gitu kan, senangkan ibunya. Senangkan ibu itu bukan dari perkara dunia saja, gitu kan. Misalkan tidak terbiasa setiap pagi dibikinkan teh, tiba-tiba dibikinkan teh, gitu kan. Itu jadi hal yang membahagiakan bagi orang tua. Saya sendiri alhamdulillah saya sudah punya anak gitu kan. Mereka melakukan satu hal kecil untuk care kepada saya, itu benar-benar dalam, meaningnya dalam banget. Saya waktu makan nggak sengaja kesedak, saya nggak ngomong. Anak saya usia 3 tahun, itu tiba-tiba dia ngambil gelas sendiri, ngambilkan minum, dikasihkan ke saya. Itu rasanya kayak saya mau nangis. Segelas air putih gitu. Jadi kalau kita ngomong membahagiakan orang tua, apakah soal masalah kekayaan, harta? No, bukan. Tapi membahagiakan orang tua adalah dengan memperbaiki sikap kita ke orang tua. Ketika kita dulunya misalkan ketika mau berangkat atau apa tidak terbiasa untuk mencium tangan, biasakan mencium tangan. Kalau saya dulu sama almarhum mami saya, itu saya sampai cium kening. Cium pipi sampai kening. Awalnya mami nggak mau. Kenapa nggak biasanya kok gitu kan? Karena saya convert dari Kristen dulu kan. Saya jawab, inilah sebenarnya kasih dari Islam. Betapa kami itu memuliakan seorang ibu. Kan kita beda? Enggak. Beda secara keyakinan. Tapi darah yang mengalir di tubuhku itu adalah darah dari mami dan papi juga. Kalau sama papi saya cuma nyium kening, karena agak berasa aneh gitu kan. Nyium papi di pipi itu agak berasa aneh. Tapi kalau mami masih oke gitu kan pada saat itu. Dan alhamdulillah 4 tahun setelah saya syahadat tiba-tiba mami minta syahadat. Dan ini semuanya alhamdulillah bisa masuk dalam Islam satu persatu sampai adik-adik saya. Gitu. Jadi bagaimana nanti emasnya itu memperlakukan keluarga, insya Allah itu kan, itu adalah menjadi salah satu kewajiban dalam Islam, ya kan. Yang perlu ditolak hanya ketika keluarga ini mengajak pada hal-hal yang menentang keimanan. Misal kamu sekarang sudah Islam, ini kita mau nyepi, kamu ikut merayakan nyepi, nah itu sudah tidak diperkenankan lagi, gitu kan? Kalau saya biasanya mengganti kalimat, selamat merayakan ibadahmu, silahkan merayakan ibadahmu, itu kalimat saya biasanya. Jadi saya tidak menyampaikan selamat nyepi, mohon maaf selamat Natal dan sebagainya, itu sudah enggak. Saya cuma bilang happy holiday kalau dalam bahasa Inggris itu hal yang lebih soft. Tapi kalau nggak perlu mengucapkan saya nggak ini. Tapi yang kita akhirnya dibatasin adalah itu. Karena apa?
ketika kita mengikuti atau memberikan selamat pada hal itu berarti kita memiliki pengakuan atas ibadah tersebut. Let's see, misalkan masnya ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Sama artinya dengan saya mengucapkan selamat atas bertambahnya umurmu. Artinya saya mengakui masnya bertambah umur. Betul enggak? Betul. Gitu kan? Sama juga dengan mengatakan selamat nyepi, selamat Natal, selamat apa. Itu sama meaningnya. Artinya saya mengakui cara beribadahnya itu. Kan gitu kan? Itu dalam Islam. Karena itu adalah hal yang kadang kan itu kan cuma ucapan. Enggak. Dalam Islam kami memiliki hal-hal yang tidak bisa buat bercanda. Walaupun itu cuma sebuah ucapan. Contoh, saya sendiri punya anak perempuan. Saya bercanda-canda sama teman saya laki-laki dengan kalimat ijab qabul. Itu tidak boleh. Begitu saya mengucapkan ijab qabul, kalimat yang susunan ijab qabul, saya nikahkan si fulan dengan anak saya, ini. Meskipun itu bercanda, itu sudah sah jadi sebuah pernikahan. Hanya sebatas ucapan. Kan gitu. Tapi dalam Islam, ucapan itu adalah hal yang paling dipegang teguh. Gitu ya. Jadi, orang lain mengatakan, oh, itu kan cuma sebatas ucapan. Kalau dalam orang Islam itu yang paling dipercaya adalah ucapannya. Janjinya. Kan gitu. Ucapan ini adalah nggak cuma sekedar ucapan, tapi sebuah pertanggungjawaban yang nanti harus dipertaruhkan nantinya. Ada akad ketika kita mengucapkan, ada meaning dari setiap kali kita mengucapkan. Kan gitu. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu adalah menjadi salah satu hal yang kita pertanggungjawabkan nanti. Jadi ya. Contoh, dalam Islam, kalau lebih deep lagi ya Mas. Iya. Dalam Islam itu kita tidak boleh memberikan julukan jelek kepada teman kita. Misal, kita manggil teman kita yang kurus, krempeng gitu kan. Itu tidak boleh. Itu cuma sebatas ucapan. Tapi bagaimana kalau ucapan kita menyakiti orang lain? Itu yang kita bertanggungjawabkan. Jadi, setelah masuk Islam ada hal yang benar-benar harus diperhatikan dan nanti step by step dijalankan. Tapi yang paling diutamakan selain dari sholat dan lain sebagainya, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu yang insya Allah ya jadi salah satu. Dan mohon maaf sebelumnya, saya perlu menanyakan apakah sudah bersunat atau belum? Sudah. Oke. Kalaupun belum, insya Allah nanti dari Mualaf Center kami akan bantu untuk fasilitasi. Kebetulan kami ada kerjasama dengan salah satu dokter sunat yang ada di Bekasi. Jadi kemarin juga beberapa kita rekomendasi dan semuanya free. Termasuk sunatnya dan lain sebagainya itu semuanya free. Jadi mungkin kalau masnya juga kenal ada orang mau masuk dalam Islam, terus dia mikirkan, kan ada yang saya dengar beberapa ini, kalau di masjid ini nyadatin harus bayar dan sebagainya. Mualaf Center kami tidak memungut biaya apapun. Jadi tadi kan sempat tanya ya untuk persyaratan kan itu kan. Sebenarnya kalau kami untuk pendataan hanya KTP saja. Nanti masnya sediakan pas foto 2x3. Kalau misalkan pas fotonya itu masih berupa file pun tidak apa-apa, nanti saya langsung printkan di sertifikatnya, nanti terus meterai 2 biji gitu. Jadi cuman 3 itu. Kalau KTP nanti di fotokopi atau di foto enggak ada masalah gitu. Nanti kita sekarang ini kita ikrarkan syahadat, nanti berkas-berkas mungkin Senin atau ini ya. Masnya kerjanya di mana? PIK ya? Iya. Oh, berarti ya bisa ambil jalur bisa ya. Kan sini dekat sama stasiun Tebet juga. Tadi naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Iya. Lumayan juga ya dari Jatiasi. Ya, setiap hari gitu ngelaluin
Iya. banyaknya keramaian di jalan, pulang pergi Jati Asih, fix seperti itu. Jadi kalau nantinya sudah masuk Islam, masnya juga punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya dalam Islam. Kenapa sih kok begini? Kenapa kok begini? Itu nanti tanyakan aja, feel free dalam bertanya ya, insya Allah. Jadi dan setelah dari ini nanti sepulang dari bersyahadat, nanti begitu sampai rumah, masnya langsung mandi besar tanpa ada yang menutupi. Nanti nggak usah di video, nggak usah dikirim ke siapapun, karena saya pernah mas. Itu benar-benar untung itu kameranya nggak jatuh ke bawah Pak, saya bilang gitu kan. Jadi ada salah satu yang syahadat WNA gitu kan, video call waktu mandi besar. Dia mengatakan ini kameranya nggak akan jatuh ke bawah kok gitu kan, dia hold gitu kan. Iya tapi saya miris-miris juga, saya ngomong gitu kan. Saya takut juga ini gitu kan, benar seperti ini ya. Intinya intermezzo ya, tapi mandi besar tanpa menghalang apapun, masnya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dibasuh dengan air yang mengalir. Air yang mengalir ini tadi bisa dari kita kayu maupun dari shower. Itu insya Allah seperti itu. Dan setelahnya masnya punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau belum bisa dalam bacaannya, minimal gerakannya. Iya. Gitu ya. Dan nanti insya Allah kan mbaknya juga bisa ini ya. Cuman kalau saya boleh menyarankan mbak ya, jangan mau dinikahin kalau belum bisa sholat. Biar jadi trigger juga ya mas. Gitu ya. Jadi biar benar-benar bersemangat untuk benar-benar bisa sholat gitu ya. Jadi karena ketika sudah masuk Islam ya masnya, masuk Islam terus nanti akhirnya masnya menjadi kepala dari rumah tangga, masnya yang menjadi kunci dari rumah tangga. Maka dari itu kami pun juga biasa ini laki-laki itu memiliki tanggung jawab paling besar di keluarga. Gitu kan. Jadi memimpin, jadi imam dari keluarga. Gitu ya. Jadi kayak saya sendiri, saya merasakan ketika saya punya anak nih. Anak saya itu dulu sering nanyain saat ini. Abi sekarang Abi dulu kecilnya diajarin sholat yang bagaimana? Diajarin sholatnya gimana? Gitu kan. Terus Abi hafal surat ini di umur berapa? Di ini. Anak saya yang pertama mulai aktif tanya begitu. Dia usia 7 tahun. Dia mulai aktif bertanya seperti itu. Karena ya alhamdulillah saya sedikit punya stok hafalan surat-surat ya. Jadi dia Abi sudah hafal banyak nih gitu kan. Jadi dia nggak terlalu ini. Coba bayangkan ketika masnya tidak memiliki stok hafalan bacaan, terus tiba-tiba anaknya nanyain, itu rasanya kayak aduh gitu. Jadi ini saya merasakan sendiri mas. Ya kan saya sendiri juga convert untuk itu. Sebelumnya saya dari Kristen kan. Jadi sering ketika anak saya itu menanyakan seperti itu, dan itu menjadi trigger saya untuk belajar, gitu ya. Jadi semoga masnya bisa paham kenapa saya menyarankan seperti itu, karena nanti bisa menjadi ketika nanti masnya punya anak kan gitu kan, masnya bisa menanamkan sesuatu yang benar-benar bisa jadi pahala jariyah, pahala berkepanjangan untuk masnya. Masnya bisa ngajarin anaknya untuk sholat, maka selama anaknya itu sholat, pahalanya ikut mengalir ke mas. Gitu ya. Jadi insya Allah, kenapa laki-laki ini saya biasa tekankan, kasih nasihat agak panjang ya dalam hal ini, apalagi ini mau menikah gitu kan. Jadi karena memang nanti PR-nya setelah masnya masuk Islam itu membimbing keluarganya. Gitu ya. Dan salah satu keistimewaan dari mu'alaf masuk dalam Islam, seluruh dosanya mas itu dihapuskan sebelum ini. Tapi masih ada tapinya mas.
Tapi setiap amal kebaikannya itu Allah terima sih. Tapi ini bukan perkara dosanya ya. Iya. Tapi setiap masnya berbuat baik itu Allah terima semuanya. Yang jadi nol itu cuma dosanya. Itu keistimewaan seorang muslim. Seorang yang convert to muslim. Keistimewaan seorang Muhammad. Jadi setelah ini saya harap benar-benar masnya bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Bukan saya harap sih, itu menjadi dasar ya. Karena nantinya sudah pasti mas akan menjadi kepala keluarga ketika sudah menikah kan gitu kan. Jadi dasar-dasar ini yang perlu dipegang teguh sama mas ya. Oke. Masnya sudah siap untuk ini? Sudah berlatih sebelumnya? Hanya melihat di YouTube sih Pak, tapi Belum pernah melafalkan? kalau hafal sudah. Sudah hafal. Nanti biasanya saya menuntun per kata ya. Saya nanti akan tuntun dulu untuk belajar dulu ya. Jadi nanti per kata, terus setelah saya berhenti, masnya mengulang dari apa yang saya sampaikan. Jadi nanti seperti itu, dan kalimat syahadatnya pun juga nanti saya tuntun juga. Nanti masnya mengulang setelah saya berhenti. Mungkin kalau yang kalimat syahadatnya saya Sudah ya? sudah. Tapi tetap kami ini sih mas, nggak apa-apa ya? Apa Pak? Oke. Karena ada sedikit poinnya. Jadi kalau kita ngomong ada poin-poin yang ketika kita menyampaikan itu benar-benar harus benar. Betul. Oke. Ini kita coba dulu ya. Baik. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Oke. Lancar sebenarnya. Take my hand. Tapi ini tetap masih dituntunkan ya Pak ya? Iya, tetap. Baik Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan yang pantas disembah yang pantas disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, masnya sudah masuk Islam. Grogi banget tangannya. Keringet dingin sampai. Bismillah. Alhamdulillah. Masnya. Jadi setelah ini masnya punya kewajiban sebagai seorang muslim benar-benar. Jadi insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui saya atau nanti bisa ke mbaknya. Kalau nanti mbaknya nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, silahkan nanti ditanyakan insya Allah. Saya kalau ada ingin menanyakan sesuatu langsung ke Bisa. WA yang saya hubungi Iya, tadi Pak. bisa. Itu langsung dengan saya. Terima kasih. Gitu. Jadi alhamdulillah masnya sudah masuk Islam. Ya Allah. Kita sekarang semua saudara dalam iman. Feel free ketika mau bertanya, mau ada apapun, ya kan. Masnya mau butuh tempat untuk cerita, gitu kan. Dengan permasalahan apapun itu ceritakan kepada kami, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan semua urusannya. Dan ini masnya untuk KTP-nya sudah dibawa. Mungkin saya foto aja, jadi supaya masnya nggak perlu copy. Kirim PDF. Aku ada Oh, bisa, PDF-nya, aku bisa. ada fisiknya. Kalau Bapak butuh yang mana? Aku ada PDF-nya juga. Ya kirim PDF aja. Oh, PDF Nggak aja. apa-apa. Nanti biar kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mualaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.